ini hidup dilui penyiksa ini. Jangan sampai lawan berhami pada hidup terasa mati. Terima kasih Datuk sudah meluangkan waktunya untuk bisa hadir ke Lubuk Lintah. Aku bukan sekedar begadang-gadang hati. Mudah-mudahan iko udah jo rekan-rekan yang hadir ko. Mudah-mudahan rasa kebersamaan ko tetap awak idui antarui. Nar ini sebab zaman ini memang harus bersama-sama awak. Urang Kuranji, anak muda Kuranji yang peduli jo pemuda. Bukan ada embel-embel ingin jadi apa merasa ndak kekandai Irwan ko. Iko kekandai Irwan ko ambo yang mau buang inyo di Surokelo. Karena di Facebook ambo banyak berkawan jo kawan-kawan datuk ko. Ambo cari di Facebook tu ambo tiap hari sakurang-kurang tiap minggu beliau mengunjungi masyarakat. Jadi awak berharap ambo undang datuk atau kekandai Irwan ko ke Lubuk Lintah dengan harapan tolong dibina dikasih diajak kami Kandai Irwan datuk eko adik-adik ko sada udah ko tunjukan kami ke hal-hal yang bermanfaat tu. Ndak lebih dari itu kami majak datuk tu. Mudah-mudahan kami ndak salah jak do ya tan. Mudah-mudahan ko nan tapek tokoh awak bawa lai. Rancak kampung dengan tuo, rami kampung dengan mudo. Tapi awak, tapi Lubuk Lintah. Kelurahannya kelurahan Lubuk Lintah. Tandonyo awak Banagari. Aduh nani duluan selangkah, nani tinggian serantiang. Yang bicara tadi ketua pemuda. Jadi tidak bicara kita kepentingan-kepentingan insidentil atau sesaat, tapi bicara komunitas yang merupakan kearifan lokal awak. Artinya apa yang disampaikan ketua pemuda tadi, yang kita jadikan tolak ukur atau momentum adalah suatu peristiwa bahwasanya kampung apa Muni. Untuk itu salam hormat dan salam bangga kepada ketua pemuda, baik secara organisasi maupun secara biografis. Kita memahami ketika kita berada di tengah titik nadi masyarakat, kita adalah bagian daripada masyarakat itu sendiri. Tapi ketika kita bicara sistem manajerial suatu proses birokrasi, kita adalah bagian pelayan masyarakat. Jadi sinkronis daripada pertemuan kita pada malam hari ini adalah dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Hadir pada malam hari ini ada saudara Awang, dedengkotnya pemuda Pancasila yang sering komunikasi dengan saya, datang dan minta apa? Inovasi dan kreativitas yang harus diapungkan di negara Apo 9. Pertama sekali di daerah Lubuk Lintah ini secara komunitas bapak-bapak kita dan seluruh saudara kita ini sudah maju. Tim kesenian yang saya tidak sebutkan satu persatu namanya. Kalau ambo lihat secara awak orang kampung, tatuki pisau sirawi, tasanda betang lintabuang silodang ambikan iu, satitia basobok kok kita jadikan lawi, segampa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Kenapa awak bicara demikian? Naif awak bicara Banagari, bicara komunitas kelompok kepemudaan. Kalau awak ndak saciok bayam seranciang babasi dan indak basiang baden malah bambu. Artinya program-program yang harus kita implementasikan, yang harus kita tularkan adalah bagaimana generasi itu berbuat menurut masanya. Artinya ketika awak baumu sebagai pemuda, ada titisan, ada yang dicontoh, dan ada yang menjadi memori di saat-saat kita sebagai pemuda. Kemudian juga ketika kita menjadi tokoh masyarakat, akan menjadi catatan dalam sejarah kemasyarakatan. Oleh sebab itu embrio kebersamaan ini tidak hanya retorika, tapi kita jadikan momentum. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Kenapa? Adat mengatakan sasek di ujung balik ke pangka. Dan itulah rumusan kebersamaan itu sendiri. Itulah rumuskan kegotong royongan yang dimiliki oleh pendahulu-pendahulu kita. Aku yakin kita bersama-sama, karena merupakan suatu konsekuensi
ketika kita berada pada era sekarang ini, kalau kita tidak memfilter, tidak di-blow up dengan potensi-potensi regenerasi, maka kita akan kehilangan arah dalam mengambil regulasi kebijakan-kebijakan dalam bentuk apapun. Kenapa saya katakan demikian? Karena potensi-potensi lokal, penguatan-penguatan lokal kita tidak kalah bersaing, tidak kalah bermain dalam tipe apapun, baik sebagai birokrat, baik sebagai pengusaha, baik sebagai entrepreneur dalam aktivitas apapun. Maka oleh sebab itu kepada kita bersama, kunci adalah ibarat sapu lidi. Apabila bersatu lidi-lidi itu, maka akan menjadi kekuatan apapun yang kita buat, konsep apapun yang kita lahirkan. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kita melihat situasi dan kondisi ini, tidak dari tiku ke lubuk basuang, sehingga subanta di manggopo, iko diadu, iko diasuang, 10 orang jadi ebo. Itu rusak generasi yang akan melanjutkan cara berpikir yang bisa feodalisme, yang membuat divide ampera di antara kita, sehingga kita menjadi tamu, menjadi objek, dan tidak menjadi subjek dalam menentukan regulasi kebijakan di negara Jawa. Batas hak kita adalah hak orang lain. Maka oleh sebab itu Minangkabau menetapkan nagari awak sebagai warisan di Paus 9 ini. Kalau Lubuk Lintah ini Ketapian Melayu nih, artinya ada sistem yang telah belum adanya pemerintahan sudah ada, dan di duluan serangkah, di tinggian seranting dalam bentuk kearifan lokal yang ada di negeri kita ini. Cara suka dan tidak suka, fenomena keadaan sekarang ini kita mari rapatkan barisan dalam bentuk apa? Menggait potensi-potensi eksternal yang bisa menjadi program dalam internal kepemudaan itu sendiri. Buat apa kita punya organisasi yang besar sampai tingkat nasional, tapi ketika di akar rumput keropos tidak punya fenomena, dan kita tidak bicara sesaat. Percayalah itu. Apabila percaya kita sesaat, kita maka orang akan bertanya, I'm for the people, but the people is not for me. Saya adalah masyarakat, dan masyarakat bukan untuk saya. Artinya ketika Toat menyampaikan apa yang bisa kamu berikan sebelum kamu menuntut apa yang diberikan. Nah, pemuda telah berbuat semasa-masa 1928, tapi masa sekarang berbuat apa? Tentu mengisi negeri kita ini, kampung awakku, supaya apa? Supaya ada filter, batasan-batasan. Tidak boleh dijadikan objek sesaat saja. Karena itu lupa yang telah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena kita ini orang Paus 9 ini berbeda, baik secara culture, penguatan yang kita laksanakan, secara budaya, adat basani sarak-sarak basani kita pula yang memberikan batasan-batasan dalam kehidupan sesuai kata nanam PRT. Di mana posisi pemuda? Di mandakikah, di menerangkah, menurunkah, atau mendatar? Konsep ini merupakan penguatan yang kita jadikan sebagai bentuk kreativitas berpikir dan melaksanakan aplikasi kehidupan yang normatif. Kalau semua gadang dikawani, yang tua PRT dihormati, yang ketek kita sayangi. Itulah konsep yang tidak perlu dipelajari di akademis, karena hidup terpatri dalam kehidupan sehari-hari awak di kampung. Hilang dalam kehidupan walaupun maju zaman itu, karena kita dititipkan oleh pendulu-pendulu, dititipkan nuansa berpikir yang sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma lama di awak ketujuh ada orang. Maka pemimpin itu akan bisa mengimplementasikan konsep yang mendatar, yang mendaki, yang melerang, yang menurun. Karena apa? Karena adanya batasan nan lama di awal. Kalau tidak ketujuh orang, anjing mengonggong kabilah berlalu. Ini merupakan suatu proses yang terjadi, siapapun kalah dalam apapun. Kenapa? Karena kita terjajah harga diri. Implementasi indikatornya apa? Karena kita tidak kompak, mudah dibarengi dengan pecundang-pecundang. Dan itulah gunanya organisasi, apa yang disampaikan oleh Bung Toat. Organisasi satu organ yang saling, kalau senang sama senang, sakit sama sakit. Karena ini adalah suatu siklus yang berimplementasi kepada kebutuhan sesuai dengan potensi yang ada di Lubuk Lintah ini. Tapi membangun mentalitas dalam suatu organisasi tidak bisa target, karena pendekatan kemanusiaan kadangkala kita harus memanusiakan manusia itu kembali. Ini harus kita
res mayor pemikiran kita. Emergensi apalagi saat sekarang ini COVID-19. Kadangkala kita lupa, kadangkala organisasi ini perlu kepedulian. Kenapa? Mudah kok. Bagaimana bisa melihat kondisi-kondisi sosial masyarakat kita dari kelurahan saja, RW dan RT saja kita pilah, kita gambarkan pemetaan permasalahan sosial. Indikatornya adalah orang-orang yang perlu diberikan sentuhan-sentuhan, maka organisasi pemuda ini sebagai payung hukumnya bisa melaksanakan. Karena kita ini kekuatan adalah hendak lakang depannya, hendak lapuk di hujan. Karena tabacik dari bawah, bukan top down, tapi kita adalah bottom up. Karena kebutuhan hidup di negeri ini, hidup kalau tidak ada ketua pemuda, beko lantang seorang di negara Jawa, tidak ada harga menghargai. Maka basisnya pemuda, raminya kampung kita ini dibarengi dengan filter-filter generasi yang siap membela dan siap memberikan energi positif kepada terutama di mana kita berada. Saya sangat aku yakin tidak ada yang terlambat dalam suatu konsep kebaikan. Tidak ada yang terlambat. Tapi kita memulai dengan berkumpul seperti ini, dengan mana kodai ada yang sebagai pimpinan. Ini menandakan kita punya bajanjang naik, batanggo turun dalam kehidupan generasi muda. Semoga pemuda Lubuk Lintah ini abadi, gaya terus konsep yang menularkan kebaikan dan mampu menyatukan segala potensi yang ada di daerah kita, sehingga nantinya boleh kalau picak boleh dilayangkan, kalau boleh digelangkan, sehingga jangan ada dusta di antara kita untuk negeri yang kita cintai. Percaya, sampaikan, tidak ada tujuan-tujuan lain, tapi yang penting Pos 9 ini, kecamatan Koranji ini dihargai oleh kecamatan lain. Itu yang penting bagi kita semua, sehingga kita bersatu dalam hadapi apapun. Terima kasih. Dan untuk kegiatan ini saya bantu 2 juta untuk makan bersama. Semoga saya dengan Pak RT juga saya sampaikan juga sesuai dengan potensinya Pak Tuat. Kalau ada yang hobi basile silakan buka sasaran. Kalau hobinya senian seperti ini, yang hobi bola voli kita harus, jadi nanti kita bersamakan saja. Terima kasih. Semoga Lubuk Lintah abadi dalam arti segala aktivitas apa yang disampaikan oleh ketuanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Kota lantuang kenai tinggal keturun panjang tangan serambon kabeh kaki telangkahan ringan mulut tapa keceran. 9 ini menjadi orang-orang yang tidak dianggap remeh oleh orang-orang lain di luar kecamatan Koranji. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kadusana awak, ka saudara awak Adi Baron. Adi Baron, tolong teka Adi Baron. Tuh, alhamdulillah. Tuh, iko pemuda awak Adi Baron, iko sarana jo prasarana 90% saudara awakku yang bantu tuh. PKS atau pemuda Lubuk Lintah dan sekitarnya sangat mengucapkan terima kasih kepada Datuk Maju Alam, Datuk Irom Basir yang telah bersedia hadir di acara silaturahmi yang kita adakan malam ini. Dan sekaligus kami sangat mengucapkan terima kasih Datuk telah memberikan inovasi, arah-arahan yang positif untuk generasi kami ini. Kegiatan musik ini sebenarnya mulai dari kerjaan saya di Open Training. Di Open Training itu biasanya kalau bersalam mereka ada musik akustik. Awalnya sih organ itu berisik, jadi kita pindahkan ke musik akustik. Orang bisa ngobrol, bisa nyanyi, bisa diskusi. Jadi karena biasanya kegiatan kita ada yang kosong, saya coba di kampung. Nah, jadi beberapa ada di sini punya potensi banyak. Kali punya potensi banyak buat akustik. Jadi bagi yang mau berminat silakan kumpul. Kebetulan saya punya alat, punya lokasi, kita bikin pada saat setelah kosong kerja. Pemuda aku balik menjadi Bagan Nagari. Jadi di tengah derasnya harus informasi tentang IT ya. Beberapa tahun yang lalu Lubuk Lintah sangat terbuka, banyak masalah-masalah kriminal walaupun nggak banyak kadang, tapi cukup banyak. Cuma
2 tahun ke belakang habis Larancak Bali. Mereka lah bisa jadi Bagadang di Kota Padang. Ini yang Ambo tahu, ini punya perhatian yang kadang ke pemuda. Dan mari semakin banyak pemuda yang membawanya. Tokoh itu kan tidak diandehan. Ini akan lahir sendirinya. Mari ya perbanyak tokoh-tokoh macam Pak Irwan Masyid. Banyak pada tuh Irwan Masyid. Nanti Ambo punya semacam obsesi. Di Minang tuh manci itu katanya nampak ikut. Bisa enggak? Nanti pemimpin tuh menjadi itu gitu loh. Pemimpin tuh akan lahir, oh aku pemimpin lah. Orang lah tahu siapa yang pilih gitu. Nah itu tuh yang semacam obsesi Ambo gitu. Jadi pemimpin inyo punya pitih, inyo iko kan itu enggak. Dan dijadikan itu sandaran. Inyo punya kayu, inyo prambaga segala macam. Tapi pemimpin yang lahir dari akar masyarakat itu dan akan yang akan awak munculkan